Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syedifa Mesya Putri dengan NIM 4012121122. Di sini saya akan menjelaskan tentang jadi di sini saya akan menjelaskan tentang penelitian hukum dibagi menjadi dua, yaitu penelitian normatif dan penelitian empiris. Dan saya akan menjelaskan perbedaan spesifik dari kedua penelitian tersebut. Dikenal juga sebagai socio-legal research. Apakah penelitian ini dianggap sebagai penelitian hukum? Jadi, penelitian hukum dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu penelitian normatif dan juga penelitian empiris. Di sini saya akan menjelaskan penelitian normatif terlebih dahulu. Nah, penelitian normatif ini adalah penelitian yang berfokus pada analisis dan interpretasi norma-norma hukum seperti undang-undang, peraturan, dan juga putusan pengadilan. Tujuan dari penelitian normatif ini adalah untuk memahami dan menjelaskan makna dan implikasi norma-norma hukum tersebut. Ciri-ciri penelitian normatif itu, yang pertama itu berfokus pada analisis norma-norma hukum, kedua menggunakan metode penelitian kualitatif, yang ketiga tujuannya itu adalah untuk memahami dan menjelaskan makna dan implikasi norma-norma hukum. Selanjutnya saya akan menjelaskan penelitian empiris. Nah, penelitian empiris ini adalah penelitian yang berfokus pada pengumpulan dan analisis data empiris untuk memahami fenomena hukum. Tujuan dari penelitian empiris ini adalah untuk menguji hipotesis atau menjawab pertanyaan penelitian dengan menggunakan data empiris. Ciri-ciri dari penelitian empiris ini yang pertama itu berfokus pada pengumpulan dan analisis data empiris. Kedua, menggunakan metode penelitian kuantitatif atau kualitatif. Dan yang ketiga, tujuannya itu adalah untuk menguji hipotesis atau menjawab pertanyaan penelitian dengan menggunakan data empiris. Nah, di sini saya membahas tentang socio-legal research. Jadi, socio-legal research ini adalah penelitian yang berfokus pada interaksi antara hukum dan masyarakat. Penelitian ini berusaha untuk memahami bagaimana hukum dipraktikkan dan diinterpretasikan dalam konteks sosial. Socio-legal research dapat dianggap sebagai penelitian hukum karena yang pertama, dia berfokus pada interaksi antara hukum dan masyarakat. Yang kedua, menggunakan metode penelitian kualitatif atau kuantitatif. Yang ketiga, tujuannya adalah untuk memahami bagaimana hukum dipraktikkan dan diinterpretasikan dalam konteks sosial. Namun, socio-legal research juga dapat dianggap sebagai penelitian interdisiplin karena melibatkan bidang-bidang lain seperti sosiologi, antropologi, dan juga politik. Baik, selanjutnya dalam penelitian hukum yaitu pendekatan utama yaitu penelitian normatif dan penelitian empiris. Nah, fokus dari penelitian normatif ini yang pertama itu fokusnya menganalisis teks hukum seperti undang-undang, peraturan pemerintah,
keputusan pengadilan atau jurisprudensi dan doktrin hukum. Tujuannya itu memahami makna, sistematika, dan hubungan antar norma hukum, mencari tahu bagaimana hukum seharusnya diterapkan. Metode yang dilakukannya itu adalah analisis kualitatif terhadap sumber hukum tertulis. Sering menggunakan metode dedukatif, yaitu menarik kesimpulan dari premis umum ke kasus spesifik. Contohnya yang pertama itu seperti menganalisis ketentuan tentang hak cipta dalam Undang-Undang Hak Cipta, atau membandingkan putusan pengadilan tentang kasus yang sama. Kalau penelitian empiris itu fokusnya meneliti realitas hukum di lapangan, yaitu bagaimana hukum diterapkan dalam masyarakat dan dampaknya. Tujuannya itu memahami efektivitas hukum, mencari tahu bagaimana hukum bekerja dalam praktik, dan mengidentifikasi masalah yang muncul. Metode pengumpulan data lapangan seperti observasi, wawancara, survei, dan analisis statistik sering menggunakan metode induktif, yaitu menarik kesimpulan dari data spesifik ke generalisasi. Contohnya itu meneliti efektivitas undang-undang tentang kekerasan dalam rumah tangga, atau menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan pelanggaran hukum tertentu. Socio-legal research atau penelitian hukum sosial merupakan jenis penelitian yang menggabungkan pendekatan hukum dan sosiologi. Penelitian ini menggunakan metode empiris untuk mempelajari bagaimana hukum berinteraksi dengan masyarakat dan bagaimana faktor-faktor sosial mempengaruhi hukum. Apakah socio-legal research atau penelitian hukum sosial termasuk ke dalam penelitian hukum? Jadi, socio-legal research itu termasuk atau dianggap sebagai penelitian hukum. Meskipun menggunakan metode empiris, penelitian ini tetap berfokus pada hukum dan bagaimana hukum bekerja dalam konteks sosial. Penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang hukum dan dampaknya dalam kehidupan nyata. Contoh socio-legal research ini, yang pertama menganalisis pengaruh norma sosial terhadap efektivitas undang-undang tentang perkawinan. Selanjutnya, meneliti bagaimana faktor-faktor sosial mempengaruhi tingkat kejahatan di suatu wilayah, dan mengevaluasi dampak kebijakan hukum terhadap kesejahteraan masyarakat. Kesimpulan yang dapat saya sampaikan tentang materi ini yaitu penelitian hukum normatif dan empiris memiliki fokus dan metode yang berbeda. Namun keduanya sama-sama penting untuk memahami hukum dan dampaknya. Sedangkan socio-legal research merupakan jenis penelitian yang menggabungkan kedua pendekatan tersebut, memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang hukum dalam konteks sosial. Perbedaan spesifik dari kedua penelitian tersebut dikenal juga sebagai socio-legal research. Apakah penelitian ini dianggap sebagai penelitian hukum? Jadi, penelitian hukum dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu penelitian normatif dan juga penelitian empiris.
Di sini saya akan menjelaskan penelitian normatif terlebih dahulu. Nah, penelitian normatif ini adalah penelitian yang berfokus pada analisis dan interpretasi norma-norma hukum seperti undang-undang, peraturan, dan juga putusan pengadilan. Tujuan dari penelitian normatif ini adalah untuk memahami dan menjelaskan makna dan implikasi norma-norma hukum tersebut. Ciri-ciri penelitian normatif itu yang pertama itu berfokus pada analisis norma-norma hukum, kedua menggunakan metode penelitian kualitatif, yang ketiga tujuannya itu adalah untuk memahami dan menjelaskan makna dan implikasi norma-norma hukum. Selanjutnya saya akan menjelaskan penelitian empiris. Nah, penelitian empiris ini adalah penelitian yang berfokus pada pengumpulan dan analisis data empiris untuk memahami fenomena hukum. Tujuan dari penelitian empiris ini adalah untuk menguji hipotesis atau menjawab pertanyaan penelitian dengan menggunakan data empiris. Ciri-ciri dari penelitian empiris ini yang pertama itu berfokus pada pengumpulan dan analisis data empiris. Kedua, menggunakan metode penelitian kuantitatif atau kualitatif. Dan yang ketiga, tujuannya itu adalah untuk menguji hipotesis atau menjawab pertanyaan penelitian dengan menggunakan data empiris. Nah, di sini saya membahas tentang socio-legal research. Jadi, socio-legal research ini adalah penelitian yang berfokus pada interaksi antara hukum dan masyarakat. Penelitian ini berusaha untuk memahami bagaimana hukum dipraktikkan dan diinterpretasikan dalam konteks sosial. Socio-legal research dapat dianggap sebagai penelitian hukum karena yang pertama, dia berfokus pada interaksi antara hukum dan masyarakat. Yang kedua, menggunakan metode penelitian kualitatif atau kuantitatif. Yang ketiga, tujuannya adalah untuk memahami bagaimana hukum dipraktikkan dan diinterpretasikan dalam konteks sosial. Namun, socio-legal research juga dapat dianggap sebagai penelitian interdisiplin karena melibatkan bidang-bidang lain seperti sosiologi, antropologi, dan juga politik. Baik, selanjutnya dalam penelitian hukum yaitu pendekatan utama yaitu penelitian normatif dan penelitian empiris. Nah, fokus dari penelitian normatif ini yang pertama itu fokusnya menganalisis teks hukum seperti undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan pengadilan atau jurisprudensi, dan doktrin hukum. Tujuannya itu memahami hukum tertulis, sering menggunakan metode dedukatif yaitu menarik kesimpulan dari premis umum ke kasus spesifik. Contohnya yang pertama itu seperti menganalisis ketentuan tentang hak cipta dalam Undang-Undang Hak Cipta atau membandingkan putusan pengadilan tentang kasus yang sama. Kalau penelitian empiris itu fokusnya meneliti realitas hukum di lapangan, yaitu bagaimana hukum diterapkan dalam masyarakat dan dampaknya. Tujuannya itu memahami efektivitas hukum, mencari tahu bagaimana hukum
Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Semoga video yang dapat saya sampaikan bermanfaat. Sekian dari saya, terima kasih.